Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja, dan ketemu lagi dengan saya pada hari ini pada tanggal 27 September 2020. Tentunya Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat saja dan semakin baik saja, karena Bapak Ibu mengikuti aturan Tuhan dan mengikuti aturan pemerintah yang berkaitan dengan COVID-19 atau penyakit coronavirus atau COVID-19. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja kita mengambil Alkitab kita dan kita membacakan ayat-ayat ini. Yang saya ambil dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayat ini dan Bapak Ibu menyimaknya, memperhatikannya, dan sekaligus nanti Bapak Ibu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita berada dalam situasi yang kurang menguntung, kurang bersahabat, tetapi percayalah bahwa di tengah-tengah persoalan COVID-19 yang semakin hari semakin ganas dan tidak menentu ini, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara dan menyertai saya selama kita mengikuti aturan protokoler kesehatan COVID dengan pakai masker. Dan kalau kita mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, pasti Bapak Ibu Saudara dan saya akan mendapatkan bahagian-bahagian tertentu yang dimana Tuhan akan terus menjaga, menolong, memberkati, dan melepaskan saudara dari situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berbicara tentang takut akan Tuhan. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, saudara-saudara sekalian, adalah yang pertama, takut akan Tuhan adalah mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup perjalanan sebuah kekristenan. Kekristenan adalah sesuatu yang hidup. Kekristenan artinya, Kristen artinya pengikut Kristus. Saudara-saudara sekalian, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, pertama, selalu mengucap syukur dengan apa yang ada di tangannya. Bapak Ibu, apa yang ada di tangan kita, ada berkat apa yang ada di tangan kita, ada hal-hal apa yang ada di tangan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, kita selalu mengucap syukur di dalamnya. Hendaklah kamu mengucap syukur di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada di dalam rumah tangga saudara sekalian, baiklah saudara mengucap syukur saja dengan apa yang ada di dalam tanganmu. Dan apa yang ada di dalam tanganmu itu bisa berubah, bisa Bapak Ibu mengubah dengan menjadikan itu berkat berlimpah, limpah, limpah, dan limpah. Contoh ketika Tuhan Yesus Kristus meminta ketul-ketul roti dan ikan-ikan kecil itu. Lalu Tuhan Yesus memberkati di dalam tangannya, memberikan makan 5.000 orang. Laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ketika ada di dalam tangan saudara, hendaklah saudara mengucap syukur, akan terjadi berkat pelipat gandaan. Multiplikasi berkat itu berlimpah, limpah, limpah di tengah-tengah resesinya dunia ini. Anak-anak Tuhan resepsi jalan terus. Yang pertama, ciri orang yang takut akan Tuhan selalu mengucap syukur dengan apa yang ada di tangannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan tidak cepat bersungut-sungut di saat berkekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan manusia ketika mengalami kekurangan selalu disertai dengan mengeluh,
selalu disertai dengan bersungut-sungut, selalu disertai dengan apatis, pesimis, dan ketidakmungkinan segala sesuatu akan terjadi menurut pemahaman konsep pengetahuan takut akan Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, tidak cepat bersungut-sungut di saat berkekurangan. Kekurangan saudara-saudara sekalian adalah sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang. Tapi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya, kekurangan adalah bagian dari sebuah perjuangan kehidupan untuk kita melihat kemuliaan Allah di balik kekurangan itu. Tuhan akan menolong saudara ketika saudara dan saya tidak terlalu bereaksi, tidak terlalu cepat bersungut-sungut, atau saudara potong kompas, atau saudara jalan pintas, atau saudara tidak mengakui kehendak Tuhan ketika saudara dalam kekurangan. Pemikiran saudara berpikir bahwa Tuhan selalu terus berada dalam kekurangan saudara. Tidak, saudara. Di balik kekurangan itu ada rencana Tuhan supaya kita melihat multiplikasi berkat-berkat yang berlimpah, limpah, dan limpah. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan yang kedua, tidak cepat bersungut-sungut di saat berkekurangan. Baiklah saudara-saudara yang berada dalam kekurangan, dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, saudara dan saya menangkap isi hati Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bahwa di balik kekurangan itu ada rencana Tuhan yang sangat indah bagi saudara dan saya untuk memperlengkapi saudara dan memultiplikasikan berkat-berkat yang berlimpah-limpah di tengah resesi dunia secara global ini. Anak-anak Tuhan akan terus resepsi. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan yang ketiga, saudara-saudara, selalu berbagi kepada orang lain pada saat saudara dan saya berkekurangan. Dalam memberkati orang lain pada saat berkelimpahan sudah biasa. Dalam saudara mengalami berkat yang berlimpah, lalu saudara memberkati orang lain sudah biasa. Tetapi bagaimana ketika saudara dan saya berada dalam kekurangan, tetapi saudara berani membantu, menolong, memberkati sesama saudara? Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan spektakuler. Iman yang gila-gilaan. Kok dalam kekurangan kita masih mau menolong orang lain? Ya. Saya akan menjawab ya. Bahwa di saat kita berkekurangan itulah kita membuktikan iman Kristiani, bahwa kita mampu menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Soal saudara dan saya berkelimpahan dan memiliki segala sesuatu, memberkati orang lain sudah biasa. Tetapi sekali lagi, di saat saudara dan saya berkekurangan, pas-pasan, tapi saudara berani memberikan respon bagi orang lain, adalah sebuah tindakan iman yang gila-gilaan. Dalam kekurangan kita masih bisa memberkati orang lain. Berapa banyak Bapak Ibu dan saya yang butuh Tuhan pada hari ini? Berapa banyak Bapak Ibu dan saya yang butuh doa pada hari ini? Saya akan berdoa buat saudara yang mengalami pergumulan dan tantangan. Mari angkat tangan Bapak Ibu saudara sekalian, dan saya mau berdoa bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, akan melihat perkara-perkara Tuhan yang ajaib, unlimited, tanpa batas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan tanpa batas. Pikiran yang salah harus diperbaharui, tindakan yang salah harus diperbaharui, iman yang salah harus diperbaharui, hati yang salah harus diperbaharui dalam menghadapi tantangan global secara dunia yang semakin hari semakin jahat. Bapa di dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Biarlah Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kalau kami hari ini yang ada yang mengalami kelemahan tubuh, kami akan mengalami kekurangan, kami ada yang mengalami sakit penyakit, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, leukemia, oleh bilur Tuhan Yesus,
kami menjadi sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima pertolongan dari Tuhan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi istri kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, bagi mantu-mantu kami, bagi seluruh pekerjaan kami ada di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan, sebab kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima mujizat dari sorga berlimpah-limpah di tengah-tengah resesi dunia secara global. Anak-anak Tuhan akan terus melihat mujizat Tuhan, dan kami akan terus beresepsi bersama-sama dengan Tuhan seberapa banyak yang kami terima. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan disertai dengan mengucap syukur. Saudara-saudaraku sekalian, angkatlah kedua belah tangan saudara dan pulanglah dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan datang kembali ke dalam dunia ini, menjemput membawa kami semua masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, ada beberapa informasi yang berkaitan dengan Gereja Bethel Indonesia Titian Asri Blok C2 nomor 9 Kota Bekasi. Gereja Bethel Indonesia Titian Asri ada 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Ibadah kedua dimulai jam 10 pagi sampai dengan jam 11 pagi. Tentunya dalam aturan-aturan protokoler kesehatan COVID dengan 3M. Jangan lupa 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kita tertolong dan terselamat dari COVID-19. Informasi yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian adalah yang bertalian apabila Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang mencintai pelayanan pekerjaan Tuhan, apabila ada persembahan Bapak Ibu, persembahan persepuluhankah, persembahan ucapan syukurkah, persembahan tantangankah, persembahan untuk pembangunan rumah Tuhankah, persembahan untuk dana penginjilankah, persembahan ucapan syukurkah, persembahan apa saja Bapak Ibu bisa memberikan dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066-101-4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066-101-4236. Tuhan akan memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berlimpah-limpah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, dan shalom.